Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erja Rifada dan di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang job description, tupoksi, dan rencana persiapan untuk menjadi seorang food consultant. Jadi untuk kalian yang penasaran, tolong simak sampai akhir ya. Peran konsultan pada suatu perusahaan itu sangatlah penting karena peran dari konsultan itu sendiri sebagai penasihat dan akan memberikan arahan serta inovasi agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai tugas pokok dan fungsi dari konsultan, kita akan membahas dulu mengenai apa sih food consultant itu. Food consultant adalah seseorang yang telah ahli dalam bidang gastronomi, food safety, dan food quality yang akan memberikan nasihat kepada suatu perusahaan yang bergerak pada bidang food and beverage. Food consultant juga merupakan seseorang yang profesional dalam industri makanan mengenai pengembangan dan peningkatan layanan operasi makanan pada restoran. Food consultant dapat bekerja sama dengan restoran, produsen makanan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas layanan makanan lainnya. Namun, food consultant juga dapat berdiri sendiri ataupun di bawah naungan perusahaan kepenasihatan. Adapun keahlian yang harus dimiliki oleh seorang food consultant yaitu pertama, gastronomi. Food consultant harus mengetahui apa itu gastronomi dan apa saja yang akan dipelajari dalam gastronomi. Keahlian kedua yang harus dimiliki oleh seorang food consultant adalah food safety. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan, food safety adalah kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dari adanya cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang food consultant yang pertama, kebersihan dan sanitasi lingkungan, yang kedua, hygiene makanan, yang ketiga, hygiene sarana dan peralatan, dan yang keempat, hygiene perorangan atau food handler. Keahlian ketiga yang harus dimiliki oleh seorang food consultant yaitu tentang food quality. Seorang food consultant harus memastikan kualitas makanan yang akan disajikan kepada pelanggan merupakan kualitas terbaik. Dengan hal-hal yang harus diperhatikan seperti warna, penampilan, tekstur, temperatur, bentuk, porsi, tingkat kematangan, aroma, dan rasa. Nah, setelah mengetahui apa saja keahlian yang harus dimiliki oleh seorang food consultant, mari sekarang lanjut untuk membahas tupoksi dan job description mengenai food consultant. Adapun tugas pokok seorang food consultant yang pertama, memberi dan membantu arahan kepada seorang klien untuk dapat mendirikan sebuah restoran dan membantu dalam perancangan menu. Yang kedua, membuat konsep sampai konsep itu matang dan disetujui oleh klien. Yang ketiga, membuat standar resepi produk. Yang keempat, melakukan training produk sampai produk itu dapat launching ke pasaran. Dan yang kelima, melakukan training karyawan sampai karyawan itu dapat benar-benar paham mengenai standar resepi produk tersebut. Dan yang keenam, memberikan saran dan masukan kepada klien apabila ada yang tidak sesuai mengenai servis dan produk. Adapun peran dan fungsi food consultant pada sebuah restoran. Yang pertama, membantu klien dalam bereksperimen agar tidak mengalami kegagalan dan dapat menghemat biaya. Yang kedua, membantu dalam perancangan standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, membantu dalam perancangan anggaran biaya atau RAB. Dan yang ketiga, membantu dalam perhitungan return of investment atau ROP. Dan yang selanjutnya sebagai manpower. Nah, setelah kita mengetahui apa tugas pokok dan fungsi seorang food consultant pada sebuah restoran, selanjutnya apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang food consultant? Hal yang harus diperhatikan yaitu harus mencapai standar kompetensi untuk menjadi seorang konsultan, memiliki kualifikasi dan bereputasi baik sebagai food and nutrition consultant dan food service consultant, dan harus memiliki kualifikasi tingkat perguruan tinggi yang berlaku. Konsultasi gizi dan makanan dapat disertifikasi melalui sejumlah program sertifikat gizi dan kesehatan, sedangkan konsultasi layanan makanan harus melalui program perhotelan ataupun manajemen bisnis. Alasan saya memilih menjadi seorang food consultant yang pertama ingin membantu orang yang akan mendirikan sebuah usaha namun tidak ingin mengalami kegagalan. Dan yang kedua, saya bisa mengeksplor hobi saya melalui profesi ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pemaparan pada food consultant kali ini. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, dan apabila ada kekurangan dalam video ini mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saja minat menjadi konsultan, kenapa kamu tidak?